mengenai konsultasi. Nah, jadi kenapa itu Sorry, sorry. konsultasi itu apa sih? Ya, saya dibawain tema dari Bu Silvi konsultasi karena konsultasi itu sangat penting. Konsultasi itu apa sih? Konsultasi itu adalah proses bertemu, berdiskusi, dan meminta arahan seseorang atau upline yang lebih paham, lebih pengalaman untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah atau mengerjakan sesuatu. Nah, kenapa kita perlu konsultasi? Yang satu, supaya kita tidak merasa jalan sendiri. Karena kan kalau di kantor, kita job desk-nya masing-masing Bapak Ibu, udah beres pulang. Kalau ini kan jaringan beda. Kalau kita bersama-sama, kita merasa lebih pede, lebih yakin. Nah, yang kedua, supaya kita tidak mencegah kesalahan di awal. Makanya kita perlu konsultasi sama upline karena kan beliau sudah lebih dulu menjalankan daripada kita. Jadi kita nggak perlu buang waktu mengulang kesalahan yang sama. Yang ketiga itu kita jadi menghemat waktu, energi. Jadi supaya tidak melakukan kesalahan sama ya tadi sama. Yang keempat itu kalau kita konsultasi itu kita jadi bisa menumbuhkan semangat, motivasi. Nah, jadi kan kita jadi dapat arahan gitu. Jadi kita tahu, oh kita bagusnya tuh di mana. Misalkan kita kuatnya, misalkan kita kuatnya ini apa ya? Kuatnya misalkan di sharing, kita kuatnya misalkan di produk. Jadi kita tahu kalau kita konsultasi kan setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kalau kita konsultasi, apa yang akan menggali potensi di dalam diri kita supaya kita lebih baik lagi dan berkembang. Yang kelima, kita bisa membantu kalau konsultasi, jadi kita punya strategi Bapak Ibu, punya goal yang mau kita capai. Jadi arahannya tuh jelas, goal-goalnya apa. Nah, terus yang keenam, supaya kita membangun duplikasi yang benar. Duplikasi yang benar itu, jadi kalau Atomi itu bukan sekedar merekrut orang, tapi kita harus bertanggung jawab, membimbing, mendidik, dan menduplikasi sistem karena Mister Park sudah merancang sistem dengan sangat baik, supaya kita nanti enak Bapak Ibu, kita bisa passive income, nggak perlu capek-capek lagi sampai seumur hidup. Nah, makanya kita harus duplikasi dengan benar. Dan yang ketujuh, kita kalau kita konsultasi tuh ya kayak Linda merasa konsultasi sama upline, saya dapat kepercayaan. Jadi kita bangun hubungan, kita saling percaya, kita trust. Jadi saya tahu pikiran upline, upline tahu pikiran downline, kita saling bekerja sama, mencurahkan isi hati kita. Jadi itu penting kita membangun hubungan untuk jangka panjang kepercayaan. Jadi di Atomi itu kita semua partner kerja, makanya kita harus kolaborasi. Nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Kalau di kantor kan ada bos, ikutin arahan bos. Kalau di sini kita enak, kita keluarga. Kita butuh kolaborasi. Karena kan kadang yang kita pikir kita ada kelemahannya di sini, pas kita konsultasi ternyata kita dapat jawaban. Jadi kita tahu. Nah, terus setelah itu apa saja yang perlu dikonsultasikan? Nah, yang perlu dikonsultasikan pertama produk. Produk ini penting karena Atomi kan banyak di produk. Kita harus menguasai produk dan kita harus setiap member yang sudah beli produk, kita wajib follow up. Produknya bener gak dia minum atau dia pakai? Caranya bener gak? Caranya bener gak? Nah, terus setelah itu progres. Kita harus ada progres. Jadi kalau kita konsultasi kan kita kan dapat progres baru. Oh, ternyata masih kurang di sini nih yang harus dicapai. Terus ketiga ada kendala di lapangan. Namanya kita setiap hari bertemu orang. Pasti kadang kita ada down, ada rasa aduh kayaknya lagi buntu banget. Nah, itulah kita perlu gitu loh, butuh orang-orang yang lebih positif, yang lebih ahli di bidangnya di atas kita untuk ngarahin kita lagi. Nah, jadwal konsultasi yang rutin. Kalau untuk member baru disarankan 1 kali seminggu ketemu upline supaya seminggu, jadi per minggu jelas dia harus ngapain, harus pakai produk. Terus misalkan setelah pakai produk sudah mulai sharing produk unggulannya apa nih yang dia pakai kena di hati. Nah, terus member baru sudah progres. Kalau yang member baru sudah progres, minimal paling nggak setiap cycle.
Leader-leader juga wajib. Kayak Linda konsultasi, bahkan saya bukan setiap cycle, hampir setiap hari. Saya gerecokin tuh Bu Silvi, Cisanti, pokoknya saya gerecokin. Karena bagi saya ini upline itu penting buat buat Linda. Dia itu kayak mama saya, kayak orang tua aku. Karena kalau nggak ada arahan dari upline, saya bingung. Pasti Bu Silvi saya teleponin terus. Takut sayanya error. Kadang kan kita salah berucap, salah bertindak. Kadang kan kita menghadapi orang yang lebih senior dari saya. Takut saya salah langkah. Jadi saya butuh banget. Dulu Linda nggak ngerti apa-apa di Atomi. Tapi saya bersyukur dengan upline kita yang luar biasa, Bu Sylvia ya, mentor. Terus juga ada Cisanti juga yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi saya dari nol sampai hari ini jadi bisa ngomong. Dulu saya woro-woro ngomong, gemeteran. Belum saya ngomongnya terlalu kecepatan. Jadi saya banyak diarahin tuh. Jadi kalau menurut Linda itu ini konsultasi penting loh. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan buat konsultasi, cari upline-nya. Karena kan upline-nya kan sibuk, nggak akan mungkin bisa menghandle banyak orang. Seperti kita di sekolah, kita kan cari dosen kita, cari guru, cari solusi. Ini gimana? Karena kalau saya kan memang saya sadar diri, saya kan bukan orang yang berpendidikan tinggi, sekolah tinggi. Tapi Linda punya semangat mau belajar. Karena kalau saya nggak kagak belajar otodidak di lapangan, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa punya penghasilan. Jadi saya bersyukur dengan adanya upline, dia mau ngajarin saya full heart, sepenuh hati. Karena upline kita mau kita berhasil. Jadi kita jangan ragu untuk cari upline kita. Karena kita kan yang butuh. Kita yang mau bisa, kita yang mau jadi kaya di Atomi. Jadi kita merendahkan diri, merendahkan hati kita mau belajar. Saya sering kalau saya salah juga sering ditegur, dinasehatin, tapi saya ngerasa itu buat kebaikannya Linda gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan ya buat konsultasi. Kita semua di sini sama-sama mencapai tujuan sampai Imperial Master ya Bapak Ibu ya. Makasih Bu Silvi. Boleh dilanjut Bu Silvi. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Singkat, padat, jelas ya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang Linda sharingkan tuh memang yang dia jalani ya, konsultasi. Ya, jadi memang setiap dari kita perlu konsultasi Bapak Ibu. Ya, seberapapun Anda sudah berpengalaman di bisnis jaringan, mungkin Anda dulu profesional, mungkin Anda dulu punya pendidikan tinggi Bapak Ibu ya, tapi di Atomi kita adalah sama-sama orang baru. Bapak Ibu ya, sama-sama kita belajar lagi dari awal. Ya, dan saya pun juga konsultasi Bapak Ibu dengan upline saya secara rutin ya dengan Pak Joni. Apalagi saya tahu Pak Joni grupnya lebih besar lagi ya. Jadi saya itu harus berebutan konsultasi Bapak Ibu, tetapi saya sendiri terus setiap hari saya cerita gitu ya progres. Ya Pak John progresnya sekarang begini gitu ya. Kalaupun nggak setiap hari, kadang-kadang 2 3 hari sekali saya lapor lagi, Pak ini begini-gini. Nah, kadang-kadang konsultasi pun sifatnya saya tidak bertanya Bapak Ibu, tetapi saya cuma memberikan informasi progresnya seperti ini, atau kan saat tidak ada progres, ya saat tidak ada progres pun saya pun melaporkan, ya karena saya yakin upline saya sudah melewati jalan yang saya sedang mau lewati. Mereka sudah tahu Bapak Ibu, di depan ada singa, ada harimau, ada lobang gitu ya. Jadi mereka sudah melampaui itu semua. Jadi saya tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, saya tinggal tanya saja. Ya kalau kayak gini kondisinya gimana ya Pak? Kalau begini, menghadapi yang begini saya harus gimana ya Pak? Jadi saya tidak perlu trial error lagi Bapak Ibu, saya tinggal konsultasi dengan Pak Joni. Nanti Pak Joni akan mengarahkan saya. Ya kadang-kadang saya juga beruntung gitu ya, saya juga punya kesempatan untuk bisa konsultasi langsung dengan Mister Jedik ya di event-event tertentu Bapak Ibu. Nah itu benar-benar saya manfaatin banget. Ya jadi bagi saya waktu konsultasi dengan upline adalah waktu yang paling mahal. Ya saya kalau ada waktu konsultasi, misalnya upline saya panggil Bapak Ibu ya, itu saya semua saya pinggirin. Ya walaupun ada home party dengan wah mungkin ini presiden direktur apapun, tapi kalau itu ada konsultasi dengan Pak Joni saya tinggalin Bapak Ibu. Ya saya akan schedule saya yang lain, saya akan prioritasin waktu upline saya. Kenapa? Karena bagi saya bukan masalah karena upline saya jauh jadi saya jarang ketemu, enggak juga Bapak Ibu. Tapi memang bagi saya home party dengan siapapun itu saya bisa reschedule. Tapi pengarahan dari upline saya itu lebih mahal harganya, Bapak Ibu. Jadi bagi saya nggak apa-apa. Ya kalau upline saya maunya begini, ya udah saya atur. Ya apalagi kebetulan juga upline saya jauh, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar misalnya kadang-kadang ya Pak Joni bilang, Ci,
gitu ya, malam ini kita bisa sih konsultasi, kita ngobrol gitu ya. Itu walaupun saya ada Zoom Bapak Ibu, ya saya cancel. Ya, oke, oke Pak, saya atur. Ya, langsung saya cancel Bapak Ibu, saya dahuluin upline saya. Kadang-kadang Pak Joni konsultasinya bisa sempetnya jam 10 malam Bapak Ibu. Ci, kita ngobrol yuk malam ini jam 10 ya. Saya cuma punya waktu jam 10. Oke Pak, saya pokoknya kalau upline saya sudah panggil Bapak Ibu jam berapapun saya oke Pak gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu upline saya peduli dengan saya punya perkembangan bisnis gitu ya. Jadi saya akan prioritasin. Ya, lalu Bapak Ibu untuk bisa konsultasi kita butuh satu namanya Bapak Ibu. Apa namanya? Kerendahan hati Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda kebetulan upline-upline Anda lebih muda mungkin ya, atau mungkin secara latar belakang ekonomi lebih rendah daripada Anda, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kayaknya, dia lebih muda lah dari saya sudah lebih tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu butuh sebuah kerendahan hati Bapak Ibu. Tetapi kita percaya bahwa di bisnis Atomi itu namanya duplikasi ya. Saat kita merendahkan hati, kita konsultasi dengan upline kita yang aktif Bapak Ibu ya, downline kita pun akan melihat, wow, ibu ini dia konsultasi dengan upline-nya yang lebih muda loh, dan nurut gitu ya. Nah, nanti kita sama downline kita juga akan begitu, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda merasa, upline saya mah nggak bisa lah dia tuh, ya jangan heran Bapak Ibu ya, nanti Anda juga punya downline yang kayak gitu. Yang nggak mau konsultasi, yang merasa udah lebih jago daripada Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi memang di bisnis Atomi itu semuanya ya cepat 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 terulang ya. Anda begitu sama downline, anda begitu sama upline, nanti nggak lama Anda digituin juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya, sekali lagi saya sangat menghargai konsultasi Bapak Ibu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, sambil saya titip pesan juga, dalam melakukan konsultasi Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah hubungan. Ya, Anda harus percaya satu hal, upline Anda yang aktif, yang sevisi Bapak Ibu ya, itu pasti nggak mungkin mau cemplungin Anda Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin. Jadi Anda harus percaya bahwa upline Anda pasti punya maksud yang baik. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang kita jadi curiga. Ini upline saya ya, suruh saya pairing tanggal kemarin. Upline saya suruh saya bulan ini jadi business agent, jangan-jangan dia mau jadi sales master nih. Makanya saya disuruh jadi business agent. Ya, kadang-kadang saya menemui ada Bapak Ibu kasus-kasus mungkin di grup lain lah ya, bukan di grup kita ya. Seperti itu ya. Jadi curigaan gitu ya kalau dipanggil konsultasi gitu. Ayo Bu, kita ketemuan yuk, kita ngobrol konsultasi gitu ya. Pasti langsung mikir, jangan-jangan upline lagi punya goal nih ya. Jadi butuh saya nih ya, makanya dia konsultasin saya untuk saya pairing perdana nih. Jangan-jangan dia mau jadi diamond nih, makanya saya harus pairing perdana. Aduh Bapak Ibu, jangan ya. Jangan punya pikiran jorok seperti itu ya. Kita percaya Bapak Ibu, di bisnis Atom ini kita partnership. Ya, kita partnership. Namanya partner, cocok jalan, nggak cocok ya jangan, nggak usah jalan Bapak Ibu. Nah sama, upline Anda juga begitu. Pada saat dia sedang mencari partner bisnis, pasti dia akan mencari orang-orang yang bisa percaya sama kita, orang-orang yang apa ya bisa bareng-bareng jalan sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada paksaan di Atomi Bapak Ibu. Ya kalau Anda merasa enggak, saya nggak cocok sama upline yang itu ya nggak apa-apa. Bapak Ibu tinggal cari upline yang lain. Ya tetapi kalau Anda sudah ketemu upline yang Anda merasa Anda mau cocok, Anda percaya sama dia, dia punya visi, dia mau maju Bapak Ibu ya, dan Anda merasa Anda cocok sama karakternya dan sebagainya dan tidak ada yang sempurna Bapak Ibu ya. Ayo ambil keputusan untuk percaya Bapak Ibu. Ya untuk percaya bahwa ini pasti ada kebaikannya. Ya jadi jangan sambil dikonsultasi sambil dalam hati mikir, ini upline punya apa ya? Motivasi apa ya di baliknya ini ya, konsultasiin saya. Ya karena kalau Anda seperti itu Bapak Ibu, aduh ya, bisnisnya nggak bisa maju karena curigaan terus Bapak Ibu. Ya, jadi itu aja message soal konsultasi. Bapak Ibu di sini yang masih jarang melakukan konsultasi, ayo. Ya, tadi Linda udah jelasin dengan sangat bagus. Bapak Ibu Anda seorang member baru, ya Anda kurang dari 3 bulan, Anda harus setiap minggu sekali minimal ketemu upline. Ya, bawa daftar nama, ya jangan datang tangan kosong Bapak Ibu. Ya, atau Anda yang sudah member, sudah jalan, Bu Silvi, saya merasa saya nggak ada progres loh, malu saya ketemu upline loh. Terbalik Bapak Ibu ya, semakin Anda merasa Anda belum ada progres, Anda semakin harus konsultasi dengan upline Anda Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena supaya Anda tidak buang waktu lebih banyak lagi. Oke, ya itu aja soal materi konsultasi. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan poinnya ya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu boleh